Qala fa'amara Allahu ibadahul mu'minin bima yaqtadihi al-iman billahi wa bi rasulih. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba yang beriman hal-hal yang merupakan konsekuensi yang dituntut oleh keimanan tersebut. Makanya yang mampu melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, yang mampu untuk beradab kepada Allah dan beradab kepada Rasulnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimanan kamu kepada Allah. Apa buktinya keimanan kamu kepada Allah? Nah, min imtithali awamirillah, antaranya adalah menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang paling ringkas. Karena pangkal dari dosa dan kemaksiatan adalah dua hal ini. Tidak melaksanakan perintah dan justru menjalankan larangan. Apa yang dilarang malah dikerjakan. Ini pangkal semua kemaksiatan dari awal. Ya, mulai dari iblis laknatullah alaihi yang melanggar, yang menolak, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, dan ayah kita Adam yang terdorong oleh keinginannya akhirnya melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakunu mashina khalfa awamirillah, dan hendaknya mereka berjalan di belakang perintah Allah tersebut. Artinya mereka jadikan perintah-perintah Allah itu berada di depan mereka untuk mereka ikuti. Jadikan imam dari tuntunan yang mereka menjalankan perintah tersebut. Tidak mereka letakkan perintah-perintah itu di belakang, artinya perintah-perintah itu yang mengikuti dia, mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya. Tapi dia yang mengikuti perintah tersebut, kemauannya, keinginannya, kehendaknya, nafsunya, akalnya, pikirannya, perasaannya, justru yang mengikuti perintah Allah tersebut. Qala muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim, dan mentaati sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua urusan mereka. Ikut kepada dalam urusan muamalahnya, ibadahnya, ya, bersikap dan ucapan-ucapannya. Wa alla yataqaddamu baina yadayillahi wa rasulih, dan supaya mereka jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Wa la yaqulu hatta yaqul wa la ya'muru hatta ya'mur, mereka tidak berbicara sampai Allah berbicara, menyatakan demikian. Ada datang utusannya dari perintah itu dari Allah, ketetapannya ataupun keterangannya, penjelasan dari Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak memerintah, menyuruh kecuali setelah Allah perintahkan. Nah, fa inna hadza haqiqatul adabil wajib ma'allahi wa rasulih. Inilah hakikat yang wajib, adab yang wajib bersama Allah dan bersama Rasulnya. Wa huwa unwanu sa'adatil 'abdi wa falahi, dan ini merupakan tanda atau ciri kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. Wa bi fawatihi tafutuhu sa'adatul abadiyah. Hilang sikap seperti ini, tidak menyeniatnya, sebaliknya justru mau mendahului Allah dan Rasulnya, lancang melakukan sesuatu padahal Allah tidak menyatakan demikian, ya, Rasulnya tidak menyatakan demikian. Nah, kemudian mereka melakukan hal-hal yang baik itu dalam urusan dunia atau lebih-lebih dalam urusan agama. Tidak ada ketetapannya perintahnya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang berani melakukannya, menetapkan menambah-nambah ibadah ataupun amalan-amalan ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka itu akan didapatkan sebaliknya, hilang dari dia kebahagiaan yang abadi dan na'imis sarmadi, kenikmatan yang kekal. Wa fi hada, di dalam hal-hal ini yang disebutkan dalam ayat ini ada an-nahyu syadid, larangan yang sangat keras, an taqdimi qauli ghairillahi ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli. Larangan yang keras berarti haram mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam sehebat apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya, tidak boleh didahulukan dari
perkataan-perkataannya dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bagi perkataan beliau yang masyhur, yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dalam masalah mut'atul hajj, Abu Bakar dan Umar berpendapat tidak. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata seperti ini. Terus didebat. Dalam hal ini para ulama ini menyayangkan, ya, sikap Urwah bin Zubair rahimahullah, tabi'in jalil. Nah, sering dia mendebat, sering dia menyanggah dengan berpegang pendapat Abu Bakar dan Umar. Nah, bahkan ketika itu, makanya saking marah jengkelnya Abu Bakar, Abdullah bin Abbas menyebutkan kalimat seperti itu. Nah, jangan menentang. Para sahabat pun tidak mau, jadi marah. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marah kepada salah satu putranya, menyebutkan beliau menyebutkan perkataan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah nahakum an yaliman imra'ah anil masjid. Ya, ini artinya Rasulullah melarang kalian, jangan kalian la tamna'u ima Allah minal masjid. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah itu salat di masjid. Kata putranya langsung nyeletuk. Rasulullah berkata seperti itu, dia langsung wallahi lanamna'annahun. Demi Allah pasti kami larang mereka. Marah. Perkataan Rasulullah dihadapi bantah dengan ucapan seperti itu. Walaupun mungkin maksudnya paham, ya. Dan beliau memang melihat kenyataan seperti dinukil dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup, melihat kaum muslimat di zaman itu, ya, keadaan muslimat yang keluar rumah seperti itu, pasti dilarang oleh Rasulullah untuk ke masjid. Itu masih qurun mufaddalah. Nah, sudah banyak perempuan-perempuan yang keluar rumah, walaupun itu ke masjid dengan cara yang mungkin tidak dibenarkan. Nah, ada sebagian mereka sampai diingatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia keluar rumah tercium darinya bau harum, ya, bau harum pakai parfum. Subhanallah, langsung ditegur oleh beliau bahwa Rasulullah melarang perempuan-perempuan itu keluar ke masjid. Nah, dengan berharum-haruman. Suruh pulang mandi janabah. Betul-betul bersih mandinya, hilang baunya. Nah, itu yang disebutkan di dalam riwayat. Nah, ini diantaranya seperti itu. Ini perkataan Abdullah bin Abbas ini. Nah, ini hampir bisa jadi dijatuhkan, ditimpa, kalian itu ditimpa hujan batu dari langit. Saya katakan Rasulullah berkata demikian, tapi kalian menyangka dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Siapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah layak pantas perkataan beliau berdua mengalahkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, hayyan wa maitan, baik Rasulullah masih hidup apalagi sudah wafat. Nah, ini mereka tidak berani. Ya, sampai disebutkan saking kenapa? Ini Abu Bakar, ya. Nah, kita baca dalam sejarah terjadi ketidakenakan antara beliau dan putri Rasulullah SAW, Fatimah alaihissalam. Nah, kenapa? Masalah yang mengira Fatimah bintu Rasulullah SAW mengira bahwa setiap anak itu, ya, Rasulullah itu sama seperti ayah-ayah lainnya. Nah, dia punya harta, nah, kemudian dia akan mewariskan harta itu pada anak-anaknya. Tidak, Rasulullah sudah menyebutkan, dan ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ya, innaman ma'syaral anbiya nahnu ma'syaral anbiya la nurat. Kami tidak diwarisi. Ya, matarakna sedekah. Apa yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Rasulullah punya faid. Ya, punya dapatkan harta rampasan yang tanpa berperang. Ini harta, tapi bukan jalan berperang. Dalam keadaan tidak ada pertempuran, itu adalah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sudah jadi bagian ahlul qurba, kerabat Rasulullah, dan itu digunakan juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi sedekah. Terjadi ketidakenakan. Kenapa Rasulullah Abu Bakar Siddiq berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ya, walaupun itu orang yang paling dicintainya, putri dari orang yang paling dicintainya. Nah, tapi beliau menerapkan. Nah, ini yang jadi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya di zaman Umar,
dipanggil Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai artinya kerabat dekat Rasulullah. Dan itu mereka diambil sumpahnya, bisa dipersaksikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Rasulullah memang mengatakan seperti itu. Ya, kami tidak diwarisi. Kami meninggalkan apa yang ada pada kami itu sebagai sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang diwariskan oleh para anbiya itu adalah al-ilmu wal amal. Nah, ini dipersaksikan, kemudian harta yang menjadi faid Rasulullah SAW itu disumpahi oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abbas untuk dijalankan sebagaimana Rasulullah menjalankan. Ya, untuk mengelolanya sebagaimana Rasulullah mengelolanya, dan mereka menjaganya. Nah, mereka terima, dilepaskan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini jadi siapapun juga, jadi apalagi setelah orang-orang setelah beliau, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Thawri, Syu'bah bin Hajjaj, ataupun yang lainnya, sehebat apapun ilmu mereka, sehebat apapun kedudukan mereka, kedudukan mereka, tetap perkataan mereka adalah di bawah Rasulullah SAW. Tidak boleh didahulukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini para ulama rahimahumullah, perkataan misalnya hatta keluar dari Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar Siddiq yang tidak sesuai mungkin dengan sunnah, mereka lihat, mereka takwilkan, artinya mereka husnudzon bahwa kedua beliau ini tidak mungkin akan sengaja menyanggah ataupun menentang perkataan Rasulullah. Dan dibawakan oleh para ulama perkataan Umar bin Khattab ketika menghidupkan kembali sunnah tarawih yang dulu pernah dijalankan oleh Rasulullah, kemudian lama tidak dikerjakan, sampai kemudian dihidupkan kembali oleh Umar. Beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah bid'ah perkara dan artinya secara istilah, bukan secara istilah, artinya secara bahasa perkara baru. Ya, perkara baru yang paling baik itu ya ini. Nah, kalau misalnya dianggap, tapi walaupun itu yang dikerjakan itu tarawih. Kenapa kata para ulama? Dasarnya ada dulu di zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah kemudian menghentikan? Karena khawatir itu jadi wajib. Nah, sekarang setelah Rasulullah wafat, syariat sudah tetap, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Apa yang dilakukan oleh Umar bukan perkara yang baru, walaupun beliau merasa itu perkataan baru karena nggak pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan beberapa tahun masa pemerintahan beliau tidak pernah dikerjakan. Nah, kemudian beliau menghidupkan kembali, apalagi ditambah khawatir terpecah-pecahnya kaum muslimin dalam satu masjid. Ada yang satu kelompok punya jamaah sendiri, satu kelompok punya jamaah sendiri, ini jamaah sendiri, punya imam masing-masing. Nah, sholat, seperti itu. Nah, daripada perpecahan seperti itu disatukan oleh Umar bin Khattab. Ini dihidupkan kembali tarawih. Jadi bukan masalahnya itu perkara baru yang bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru yang di dalam agama adalah kesesatan. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bukan perkara bid'ah menurut yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin. Inilah keyakinan prinsip ulama Ahlus Sunnah, ya, bahwa siapapun kedudukannya yang tinggi dan mulia, tetap perkataannya itu tidak bisa melangkahi perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahimahullah Imam Malik. Ya, semoga Allah merahmati Imam Malik yang beliau mengatakan kullu ahadin yu'khadu wa yurad qauluhu illa sahiba hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima, bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kubur ini. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang sahih dari beliau ala ra'si wal ain. Semua yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu kita junjung tinggi, kita melaksanakan. Ini juga perkataan Imam Abu Hanifah. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya ala ra'si wal ain. Yang sahih dari beliau ala ra'si wal ain. Kita junjung, dijalankan, diilmui, diyakini kebenarannya ahad ataupun mutawatir. Nah, ini pembagian ini sendiri adalah pembagian Mu'tazilah. Pembagian orang Mu'tazilah yang ingin masuk untuk artinya membayani perkara-perkara akidah, asma wa sifat itu jangan pakai hadis ahad. Mereka ingin menolak itu, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, orang-orang yang sekarang ini dari kalangan Asy'ariyah justru mereka berpegang dengan hal-hal seperti ini dari Mu'tazilah. Ya. Nah, kalau kita katakan mereka, ini afraq, jadi artinya banyak tercampur.
Nah, kalau apalagi di zaman sekarang di sekeliling kita, mereka mengaku Asy'ari, ya, sesungguhnya mereka Mu'tazili, ya, Mu'tazili. Karena pemikiran apa? Tafsir. Mereka lebih cenderung dengan tafsir Kasyaf, ya, tafsir Ar-Razi. Tafsir Kasyaf ini tafsir Zamakhsyari. Ya, pokoknya ini memang balaghahnya ahli balaghah, tapi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah kental di dalamnya. Ini yang mereka pegang. Mereka enggan pakai tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Nah, ya. Nah. Qala rahimahullah thumma wa fi hadha an-nahy syadid an taqdimi qawli ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawlihi fa innahu mata sabanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibat tibauha. Hampir mirip dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, man sabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nam lais apa nani nam, ya, dikatakan oleh beliau la yajuzu lahu la yahillu lahu ay yatruka qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kainan man atau ya'khudhu qaulahu kainan man kana atau kama qala. Yani artinya beliau menginginkan bahwa setelah orang itu yakni faham jelas baginya perkataan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, sahih hadis tersebut, tidak halal bagi dia untuk mengikuti atau meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengikuti perkataan orang tersebut siapapun dia. Bahkan beliau mengatakan kalau berbeda pendapatku dengan hadis Rasulullah SAW, lemparkan perkataanku di dinding, buang perkataanku, ikuti perkataan Rasulullah dan aku rujuk. Ini selalu ditegaskan oleh beliau, rujuk kepada hadis Rasulullah hayyan wa maitan, baik ketika masih hidup ataupun sudah mati. Beliau itulah pegangannya. Ini sampai dijelaskan oleh para ulama tentang makna kata-kata beliau. Ya, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Sampai ketika datang ini ada satu pendapat ditanyakan kepada beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan hadis atakhudhu bihi. Ya, ditanyakan kepada beliau, engkau berpegang dengan hadis ini? Marah, menggigil badan beliau, berkata, ya, beliau pun mengatakan, kamu lihat saya keluar dari gereja, kamu lihat pakai baju saya dengan zunar, pita atau yang pakai pakaian orang-orang Yahudi. Nah, ada pendapat dan hadis Rasulullah SAW tidak berpegang dengannya. Marah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini pendapat keyakinan mereka, sehingga orang-orang yang semestinya mereka betul-betul mengikuti para a'immah dan berpegang, mengambil dari apa yang di mana mereka mengambil. Nah, orang-orang yang mengatakan pintu ijtihad tertutup dan tidak boleh berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahidin, ya, mujtahid mutlak seperti itu adalah orang-orang yang ingin menutup. Nah, menutup apa? Menutup yakni al-haq, menjauhi kaum muslimin, orang-orang mukmin dari kebenaran. Nah, ini keinginan mereka, inginnya mengikuti dia. Nah, mengikuti dirinya. Bahkan apalagi dengan Al-Quran, mereka mengatakan tidak ada yang berhak untuk berpegang, beramal dengan Al-Quran itu kecuali mujtahidin mutlak. Nah, padahal dalam ayat-ayat yang memerintahkan untuk tadabbur itu Allah tujukan kepada orang-orang kafir. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Dhamirnya kepada siapa? Kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir. Afalam yadabbarul qaul. Nah, atau afalam yatadabbaru Al-Quran. Nah, ini di dalam surat kita yang sudah kita lewati, itu semua ditujukan oleh Allah kepada orang-orang, tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka kata para ulama, orang-orang mukmin lebih mampu tentunya, lebih mampu untuk menangkap ayat-ayat tersebut, maknanya. Nah, apalagi sekarang terjemahan-terjemahannya ya sudah banyak beredar, sehingga kita mau lebih mudah untuk mengamalkannya. Nah, qala wajib ittiba'uha, maka wajib dia mengikuti sunnah tersebut, wa taqdimuha ala ghairiha, dan mendahulukannya dari apapun, kainan mangkana, apapun juga perkataan tersebut, sehebat apapun. Nah, makanya ketika ada juga seorang yang ketika di Imran bin Husain menyebutkan al-haya khairun kullu, al-haya khairun kullu la ya'muru illa bi khair. Rasa malu itu semuanya baik. Nah, kemudian ada orang yang nyeletuk di dalam kitab dahulu hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak dahulu ada menyebutkan marah beliau. Ya, aku katakan sabda Rasulullah SAW seperti ini, kamu mau menyanggah dengan kalimat seperti itu, kata-kata hikmah. Tidak boleh. Nah, makanya dikatakan juga oleh para ulama,
Kalau sudah dengan Al-Quran dan Sunnah seorang itu tidak diperbaiki, maka jangan harap dengan yang lain dia terperbaiki. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Nah, ini bulan. Nah, thumma amara Allah bi taqwahu umuman. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Wa hiya kama qala Talq bin Habib, sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan bimbingan Allah. Ini mengamalkan ketaatan itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan ikut-ikutan, betul dengan nur dari Allah, dengan cahaya. Artinya apa? Dengan kita belajar, mencari hidayah. Nah, ya minta petunjuk pada Allah, mencari ilmu dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah cahaya yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Nah, fitrah yang sudah ada yang terjaga, kemudian dia cari ilmunya dalam Al-Quran dan Sunnah, dia kemudian mengamalkan ketaatan, seperti itu dia akan dapatkan tarju thawab Allah, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah, bukan dengan karena riya. Wa anta turka ma'siyatallahi ala nurin minallah, dan Anda tinggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Takhsha iqaballah, karena takut hukuman Allah. Wa qauluhu innallaha sami', sungguhnya Allah Maha mendengar, ai li jami'il aswat fi jami'il awqat fi khafiyil mawadi' wal jihad. Allah Maha mendengar semua suara, sehalus apapun, sejauh apapun jaraknya. Ya. Dia bagi Allah tidak ada yang jauh. Kalau kita mungkin bayangkan di petala, di dalam dasar lautan misalnya, itu pun didengar oleh Allah. Jadi disebutkan bagaimana Allah mendengar rintihan ucapan Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan di dasar laut. Nah, itu ya, pintu-pintu langit ataupun langit pun bergetar karena Allah paham itu suara hambanya yang saleh. Nah, Nabi Yunus alaihissalam. Qala fi jami'il awqat, dalam setiap waktu. Fi khafiyil mawadi', di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, maupun arah-arah yang kabur, yang samar, yang tidak terjangkau oleh kita, tapi Allah mengetahui. Bahkan yang tersembunyi di dalam dada kita masing-masing, Allah pun mendengarnya. Qala alimun, Allah Maha mengetahui bidzawahiri wal bawatin, Allah mengetahui perkara-perkara lahiriah kita dan perkara-perkara batin kita. Dan ingat, disebutkan oleh Allah dalam ayat dua ayat, tiga ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan semua itu juga akan yuhasibukum bihillah, akan Allah hisab kamu dengannya. Wasawabiq wal lawahiq, baik yang terdahulu maupun yang menyusul, yang datang belakangan, yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan. Wal wajibat wal mustahilat, baik yang hal-hal yang wajib, perkara-perkara yang mesti, maupun perkara-perkara yang mustahil, wa mungkinat, dan perkara-perkara yang mungkin ada, mungkin tidak, mungkin terjadi, mungkin tidak, Allah mengetahuinya. Qala fi dzikril ismain al-karimain, nah, di dalam penyebutan dua nama yang mulia ini, ba'dan nahi anit taqaddum baina yadayillahi wa rasulihi wal amri bitaqwa, hathun ala imtithali dzalikal awamir al-hasanah wal adabil mustahsanah wa tarhibun an adamil imtithal. Kenapa? Allah Maha mendengar niat-niat kita, Allah Maha melihat, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang jujur, yang kemudian menjalankan perintah Allah tersebut, dan atau yang tidak. Kalau dia menjalankan perintahnya, maka Allah akan memberikan balasan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, kalimat-kalimat di akhir ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan pahala dan ganjaran yang besar buat mereka. Qala, disebutkannya dua nama yang mulia ini setelah larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya dan perintah untuk bertakwa padanya, ada dorongan untuk menjalankan perintah yang baik tersebut dan adab-adab yang bagus ini. Dan juga ada tarhib, ancaman ataupun upaya untuk membenci, yakni artinya menumbuhkan rasa takut untuk tidak menjalankan perintah tersebut. Nah, maka kalau dia tidak melakukannya, tidak menjalankan perintah tersebut,
Allah alim, Allah Maha tahu. Allah akan berikan teguran. Kalau Allah sayang kepada kita, maka Allah akan berikan teguran, peringatan. Nah, ketika dia menjalankan perintah tersebut karena Allah, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan dan taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu ayat-ayat yang berisi tentang kalimat-kalimat yang seperti ini, innallaha sami'un alim atau innallaha wallahu ala kulli syai'in syahid. Kalau itu untuk orang-orang yang kafir berbuat durhaka pada Allah, ya jangan main-main. Jangan anggap ringan bahwa Allah saksi, bahwa Allah akan memperhitungkan dan akan menghukum mereka. Bagi orang yang beriman, amalan-amalan dan takwaan yang mereka kerjakan itu akan menjadi akan Allah berikan pahala. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika